Biboong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadira Haca Kamila, absen 24. Perkenalkan, nama saya Azura Taylor Hasna, absen 6. Nah, jadi di sini kita bakal ngejelasin tentang Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten. Gimana sih ceritanya? Yuk kita simak, tonton sampai habis ya. Nah, yang pertama ada asal-usul Kerajaan atau Kesultanan Banten. Sebelumnya, Kerajaan atau Kesultanan Banten ini merupakan kerajaan Islam di Pulau Jawa, yang tepatnya berlokasi di Provinsi Banten. Banten sendiri merupakan pengembangan wilayah kekuasaan yang dilakukan oleh Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak di kawasan pesisir barat Pulau Jawa, dengan menaklukkan beberapa pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Untuk apa sih? Nah, itu sebagai antisipasi terrealisasinya perjanjian antara Kerajaan Pajajaran dan Portugis pada tahun 1522 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau yang biasa dikenal sebagai Sunan Gunung Jati pada sekitar abad ke-16 atau pada tahun 1525 Masehi. Awalnya, kedatangan Sunan Gunung Jati ini merupakan perintah dari Sultan Trenggono, yaitu rajanya Kerajaan Demak, sebagai misi untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Selain itu juga berdirinya Kerajaan Banten ini sebagai manifestasi penyebaran agama Islam dan kemenangan Demak dan Cirebon dari Pajajaran. Jadi Pajajaran dan Portugis ini memiliki kerjasama. Awalnya Pajajaran ini mengharapkan bantuan dari Portugis untuk membendung pengaruh Kesultanan Demak yang pada saat itu mulai mempengaruhi wilayah bagian barat. Namun sayangnya usaha Kerajaan Pajajaran itu malah gagal. Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak ini tuh kan bekerja sama untuk mengusir Portugis yang awalnya tuh menguasai Malaya ya. Portugis tuh udah itu Portugis tuh di daerah Sunda Kelapa nih. Di sini Sunda mana nggak kelihatan. Nah, di sini Sunda Kelapa. Nah, udah itu tuh tapi sama Cirebon sama Demak tuh mereka tuh menguasai wilayah pesisir barat nih, daerah dari Sunda Kelapa terus sampai ke belah sinilah Banten. Nah, setelah itu kan Demak dan Cirebon mengusir Portugis dari Nusantara. Jadi sebelum Portugis ke pelabuhan Banten ini, Sunan Gunung Jati keburu menguasai wilayah Banten dari Pajajaran. Setelah Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten melalui bantuan pasukan Kesultanan Cirebon dan Demak, Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Banten. Banten ini tuh merupakan kadipaten Kesultanan Cirebon atau Demak, itulah pokoknya mah masih wilayah dari, tapi Kerajaan Banten ini juga mempunyai pengaruh yang cukup besar karena di situ tuh pelabuhan, jadi dimanfaatkan sebagai jalur perdagangan. Setelah itu juga Sunan Gunung Jati berhasil menyebarkan agama Islam di Banten. Namun pada saat itu Sunan Gunung Jati belum bertindak sebagai raja. Dan lalu ia pada tahun 1552 menunjuk dan mengangkat putranya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin sebagai raja. Setelah menyerahkan Kesultanan Banten kepada Sultan Maulana Hasanuddin, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon. Pendiri pertama Kesultanan Banten itu ialah Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah menjadi raja, Sultan Maulana Hasanuddin memperluas wilayah kekuasaannya hingga Lampung dan Palembang, dan
Sultan Maulana Hasanuddin membangun ibu kota baru di Surosowan. Ia juga menjalankan hubungan-hubungan baik dengan negara lain seperti Turki Utsmani, Inggris, dan Portugal. Karena bisa kita lihat Banten ini merupakan gerbang perdagangan, merupakan pelabuhan, jadi dia bisa ini dengan negara lain. Setelah Sultan Maulana Hasanuddin yang menjadi raja selanjutnya itu kan Sultan Maulana Yusuf, anaknya Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, di video sebelumnya yang waktu itu nih, lihat nih cuplikannya. Kerajaan Pajajaran diserang oleh kerajaan Sunda lainnya, yaitu oleh Kesultanan Banten. Yang dimana pada saat itu Kesultanan Banten sedang dipimpin oleh Maulana Yusuf, yang sedang menyebarkan agama Islam. Nah, itu Sultan Maulana Yusuf itu merupakan yang mempengaruhi Pajajaran runtuh juga gitu guys. Nah, aku bakal ngejelasin kejayaan kerajaan Banten dulu. Kejayaan kerajaan Banten itu pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai dengan 1683 Masehi. Sultan Ageng Tirtayasa mengembangkan kerajaan Banten hampir mencapai separuh Jawa Barat, Selat Sunda hingga Lampung. Pelabuhan Banten sangat diminati oleh para saudagar pada masa itu. Hal tersebut gara-gara Kesultanan Banten tidak menerapkan monopoli, sehingga perdagangan dapat berlangsung secara terbuka. Banten juga menjadi daerah inklusif untuk semua golongan. Pemerintahannya dilakukan dengan sistem Islam, tapi kebebasan beragama sangat terjamin di Banten. Salah satu buktinya berupa pembangunan kelenteng di Pelabuhan Banten pada tahun 1673 sebagai simbol kebebasan beragama. Selanjutnya ada kemunduran atau keruntuhan Kerajaan Banten. Kemunduran Islam Kesultanan Banten dimulai setelah Sultan Ageng Tirtayasa dipaksa turun tahta pada tahun 1683. Sultan Ageng Tirtayasa dikudeta oleh putranya sendiri yaitu Sultan Haji yang mendapatkan bantuan dari Belanda. Sejak pemerintahan Sultan Haji, Kerajaan Banten kehilangan kedaulatannya. Karena segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan kerajaan disetir oleh Belanda. Satu abad berikutnya, Kerajaan Banten terus mengalami kemunduran hingga akhirnya dihapus pada masa penjajahan Inggris. Nah, kapan sih Kerajaan Banten mengalami kemunduran? Pada periode pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berlangsung antara 1651 sampai dengan 1683 menandai masa kejayaan Kerajaan Banten sebagai kerajaan maritim. Kerajaan Banten saat itu menjadi penguasa jalur perairan dan perdagangan, bahkan memiliki bandar perdagangan lada terbesar di Indonesia. Keberhasilan Banten itu dinilai mengganggu praktik monopoli perdagangan lada yang dilakukan VOC. VOC pun melakukan berbagai cara untuk mematahkan dominasi Kerajaan Banten. Tapi upayanya selalu gagal karena digagalkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Akibat campur tangan Belanda, hubungan antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji menjadi renggang. Belanda pun langsung menghasut Sultan Haji yang membuat Sultan Ageng Tirtayasa ini mau bekerja sama dengan VOC. Sultan Haji berhasil menggulingkan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1683 dan bertahta di Kerajaan Banten. Sejak saat itu, Belanda mulai mengintervensi urusan-urusan Kerajaan Banten karena kerjasama dengan Sultan Haji disertai perjanjian. Pengangkatan Sultan Haji dibayar mahal oleh Kerajaan Banten karena persyaratan yang diajukan Belanda dalam perjanjian sangat merugikan kerajaan. Konflik antara Sultan Ageng dan Tirtayasa dan Sultan Haji, meski Sultan Haji berstatus sebagai Sultan Banten, tetapi pengambilan keputusan tetap melalui persetujuan Belanda. Bisa dibilang Sultan Haji itu cuma lambang atau bisa disebut juga Raja Boneka. Sementara itu kekuasaan yang sebenarnya dipegang oleh Belanda. Akibatnya, pemerintahan Sultan Haji diwarnai banyak kerusuhan, pemberontakan, dan kekacauan segala bidang.
Selanjutnya ada raja dari Kerajaan Banten. Ada siapa saja sih? Yang pertama tentunya ada raja pendirinya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabah Kingkir. Selanjutnya ada Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Pasarean, Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Sedang Rana, Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir atau Pangeran Ratu, Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad atau Pangeran Anom, Sultan Ageng Tirtayasa atau Abu Al-Fat Abdul Fattah. Sultan Ageng Tirtayasa ini raja kejayaan. Lanjut ada Sultan Abu Nasar Abdul Qahar atau Sultan Haji, Sultan Abu Al-Fadi Muhammad Yahya, Sultan Abu Al-Mahasin Muhammad Zainul Abidin, Sultan Abdullah Muhammad Syifa Zainul Arifin, Sultan Syarifuddin Ratu Wakil atau Pangeran Syarifuddin, Sultan Abdul Al-Ma'ali Muhammad Wasi atau Pangeran Arya Adisantika, Sultan Abu Al-Nasr Muhammad Arif Zainul Syikin, Sultan Aliyuddin atau Abu Al-Mafakir Muhammad Aliyuddin, Sultan Muhammad Muhyiddin Zainul Solihin, Sultan Muhammad Ishaq Zainal Mutakin, Sultan Wakil Pangeran Atawijaya, Sultan Aliyuddin II atau Abu Al-Mafakir Muhammad Akiluddin, Sultan Wakil Pangeran Suramenggala, dan yang terakhir ada Sultan Maulana Muhammad Safiuddin. Banyak sekali ya teman-teman rajanya. Terakhir ada peninggalan dari Kesultanan Banten. Ada apa saja sih? Pertama ada Masjid Agung Banten. Yang kedua Benteng Spelwijk. Yang ketiga Danau Tesikardi. Yang keempat Meriam Kiamuk. Yang kelima Keraton Surosowan. Yang keenam ada Keraton Kaibon, dan yang terakhir ada Vihara Avalokitesvara. Saat itu kenapa bisa ada vihara? Karena Kesultanan Banten ini memiliki toleransi yang cukup tinggi ya teman-teman. Nah itu aja video tentang Kerajaan Banten. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.